Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Puspakarina Aidiria dengan NPM F1H022009. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan dan menjelaskan tugas fisika dasar yaitu nomor 8 dan juga nomor 15. Yang pertama, nomor 8, terdapat sebuah gambar. Dalam gambar ini terdapat 4 muatan. Yang pertama ada Q1 dengan nilai 5 elektron, Q2 dengan nilai muatan 5 elektron, Q3 dengan muatan 3 elektron, dan Q4 dengan muatan 12 elektron. Baiklah, sebelumnya kita akan menentukan dulu arah muatannya. Di sini ada plus 5 elektron. Bila muatannya plus, berarti dia menjauhi arah muatannya, sehingga arahnya menjadi sini, menjauhi arah muatannya. Q2 juga sama, plus 5 elektron, sehingga dia menjauhi arah muatannya juga. Q3 plus 3 elektron, sehingga dia juga menjauhi arah muatannya. Nah, sedangkan kalau min itu berarti dia mendekati arah muatannya, sehingga arahnya ke sini. Selanjutnya, kita akan meninjau medan listrik Q1 dan Q2 dengan rumus E sama dengan K Q per R kuadrat atau E sama dengan K Q per D kuadrat, di mana sudah ditetapkan nilainya, yaitu nilai K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nilai E sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19, dan nilai R kuadrat itu sama dengan D kuadrat. Ini maksudnya adalah jarak. Baiklah, langsung saja pada E1. E1 sama dengan, kita masukkan rumus yang sudah ditetapkan. K Q1 per D kuadrat sama dengan K, karena Q1-nya tadi 5 elektron, kita tulis di sini, per D kuadrat. E2 sama dengan K Q2 per D kuadrat sama dengan K Q2-nya tadi juga 5 elektron, kita tulis, jadi K 5E per D kuadrat. Karena E1 dan E2 ini nilainya sama, jadi bisa kita coret sehingga mendapati nilai 0. Kemudian kita akan meninjau medan listrik Q3 dan juga Q4. E3 sama dengan K Q3 per D kuadrat sama dengan K Q3 nilai muatannya tadi adalah 3 elektron per D kuadrat. E4 sama dengan K Q4 per D kuadrat sama dengan nilai Q4-nya tadi adalah 12 elektron. Di sini positif dan negatif tidak usah kita gunakan karena kita hanya mencari nilainya saja. Sama dengan 12E per 2D kuadrat. Kenapa 2D? Karena di sini terdapat 2 jarak. Jadi kita tulis K sama dengan 12E per 2D kuadrat ini sama dengan 4D kuadrat. Bisa kita bagi 3. 4 bisa kita bagi 4 maksudnya. Jadi hasilnya adalah 3E per D kuadrat. E3 dan E4 nilainya juga sama, jadi bisa kita coret sama dengan 0. Jadi besar medan listrik bersih di titik P adalah 0. Baiklah, saya akan melanjutkan soal nomor 15, di mana terdapat soal 3 partikel tetap di tempatnya dan memiliki muatan Q1 sama dengan Q2 sama dengan plus E, dan Q3 sama dengan plus 2E. Jarak A itu sama dengan 6,00 mm. Tentukan yang A besar medan magnet dan yang B arah medan listrik di titik P akibat partikel. Baiklah, kita akan mencari dulu yang A. Di sini terdapat sebuah gambar, ada Q1, Q2 dan juga Q3. Q1 ini muatannya negatif, berarti itu artinya dia akan menjauhi arah muatannya dan mendekati partikel. Q2 juga itu Q1 positif dan Q2 juga positif. Nah, berarti dia juga akan menjauhi arah muatannya dan mendekati partikel. Q3 itu juga positif, artinya dia akan menjauhi arah muatannya mendekati partikel. Selanjutnya, kita akan mencari segitiga siku-siku yang K ini menggunakan rumus Pythagoras dan mendapati hasil A akar 2. Selanjutnya kita akan mencari segitiga siku-siku yang kecil ini dengan menggunakan rumus Pythagoras juga sehingga mendapatkan hasil A per akar 2. Tadi sudah diketahui di soal bahwa A-nya itu ada 6,00 mm. Sehingga kalau kita ubah ke dalam meter itu hasilnya 6 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian yang pertama kita akan meninjau E di Q1 dan juga di Q2. E sama dengan rumusnya adalah K Q
Q per R kuadrat, dimana sudah ditetapkan seperti soal sebelumnya. K itu nilainya 9 dikali 10 pangkat 9 dan E sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Kita mulai di E1. E1 sama dengan K E per A akar 2 per 2 kuadrat. Nah, selanjutnya di E2, K sama dengan E2 sama dengan K E per A akar 2 per 2 kuadrat. Bisa dilihat sama-sama bahwa nilai E1 dan E2 itu sama, sehingga bisa kita coret, hasilnya adalah 0. Selanjutnya, E di Q3. E3 sama dengan K2E per A per akar 2 kuadrat. Tadi K-nya nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9, kita masukkan. Dan E-nya nilainya adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 19. 2 ini dapat dari 2E ini. Per 6 dikali 10 pangkat min 6 akar 2 per 2. A ini dapat dari soal tadi, 6 dikali 10 pangkat min 6. Dan 2 ini adalah kuadrat dari sini. Selanjutnya, 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 2 dikali 1,6 dikali 10 pangkat min 9 per 6 dikali 10 pangkat min 6 dikuadratkan. Jadi kalau kita hitung pakai kalkulator, itu hasilnya 1,6 dikali 10 pangkat 2 Newton per kolom atau 160 Newton per kolom. Itu yang A. Dan yang B, arah medan listrik A di titik P akibat partikel. Di sini kita mempunyai sudut 90 derajat semua. Dan di sini juga 90 derajat. Nah, di sini di titik P kita menggunakan titik potong X berbentuk horizontal. Jadi karena di segitiga siku-siku ini tadi dibagi, jadi 90 derajat ini kita bagi 2 menjadi hasil 45 derajat. Jadi arah medan listrik di titik P akibat partikel itu menunjukkan arah 45 derajat atau berlawanan arah jarum jam. Baiklah, itulah tadi pengerjaan soal secara singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.